Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 23 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Latih Siapa Dirimu. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 5 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Saat masih kecil, engkau tidak langsung bisa berjalan begitu lahir. Tulang dan ototmu belum berkembang. Tidak ada yang akan mencoba membuat engkau berdiri dengan anggota tubuh kecilmu yang belum mampu menopang berat badanmu. Tetapi, seiring bertambahnya kekuatanmu, orang tuamu mulai membantu engkau duduk, dan tak lama kemudian, engkau bisa duduk sendiri. Tak lama kemudian, engkau mulai merangkak, dan akhirnya bisa berdiri tanpa bantuan. Kemudian, engkau mulai belajar berjalan. Dan bahkan ketika engkau tersandung dan jatuh saat mencoba berjalan, engkau dibantu dan ditopang sampai engkau bisa berjalan dengan sempurna. Dan hari ini, engkau berjalan tanpa perlu memikirkannya. Begitulah cara pertumbuhan rohani bekerja. Jangan berkata, "Jika aku benar-benar anak Allah, mengapa terkadang hal-hal tidak berjalan seperti yang aku inginkan?" Identitasmu tidak dipertanyakan. Engkau memang anak Allah. Roh Kudus sendiri memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Oleh karena itu, ini tentang latihanmu, bukan identitasmu. Engkau harus dilatih dalam kebenaran dan dalam jalan kerajaan. Engkau harus melatih diri dalam firman. Engkau harus mempraktikkan firman. Kehidupan Kristen adalah kehidupan praktik. Kita adalah praktisi firman. Engkau mempraktikkan kasih. Engkau mempraktikkan iman. Engkau mempraktikkan otoritas ilahimu. Engkau mempraktikkan sukacita, kedamaian, dan kekuasaan sampai engkau menjalaninya dengan mudah. Mempraktikkan firman berarti melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi, teruslah melatih dirimu, teruslah menerapkan firman Tuhan, teruslah mempraktikkan jati dirimu, dan sebagai hasilnya, berjalan dalam kemenangan, kemakmuran, kesehatan, dan kebijaksanaan akan menjadi hal yang alami bagimu, seperti bernapas. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah melatihku melalui firman-Mu dan oleh Roh-Mu dalam jalan kebenaran. Aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan bertindak dari perspektif kerajaan Allah. Imanku dikuatkan, pemahamanku diperdalam, dan aku hidup setiap hari dalam penguasaan dan kemenangan karena aku hidup di dalam dan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 1 Timotius 4 ayat 7-8, Filipi 4 ayat 9, Yakobus 1 ayat 22. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal.
aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.